Baiklah, kita akan memulaikan kelas pada hari ini, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan devotion singkat dan juga doa buka. Devotion yang kami ambil terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini berkaitan dengan pembahasan kami pada hari ini dengan judul History and Geography. Pada mulanya itu konotasinya lebih ke sejarah, dan langit dan bumi itu konotasinya lebih ke geografi. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman, Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya itu dengan sangat baik. Untuk itu mari kita menjaga alam dan juga ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya dengan sangat-sangat baik juga. Sekian, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memulaikan kelas pada hari ini. Kau menjadi setiap kami Bapa, berilah hikmat kita untuk hidup surga di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. History and Geography. Ini merupakan topik pembahasan kami pada saat ini yang terdapat dalam chapter 3. Sebelum kita lanjut, sebenarnya apa sih tujuan atau goals dari chapter ini? The goal of this chapter is to introduce the readers to the impact of history and geography on the marketing process. Nah, baiklah, saat ini kita masuk pada learning objective yang pertama dengan topik The Importance of History and Geography in Understanding International Markets. Sebelum kita lanjut lagi, sebenarnya apa sih pengertian dari sejarah dan juga budaya? Pengertian dari sejarah itu sendiri adalah sejarah merupakan dasar dari budaya yang diambil dari kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, bagaimana dengan budaya? Apa yang muncul di benak teman-teman ketika mendengar kata budaya? Mungkin yang ada di benak teman-teman, budaya itu merupakan tari-tarian atau mungkin pakaian adat dari suatu daerah tersebut. Tapi pengertian lain dari budaya adalah budaya itu merupakan cara hidup atau kebiasaan yang diterima di masyarakat di negara itu atau di daerah itu yang sudah dijalankan dari generasi ke generasi. Nah, contohnya norma-norma dan aturan-aturan yang tentunya diterima di lingkungan itu dan pada akhirnya menjadi habit, kebiasaan atau behavior dari masyarakat yang ada di sana. Contohnya orang Batak yang terkenal galak, orang Jawa yang terkenal lamban, dan orang Padang yang terkenal dengan pelit. Perlu teman-teman ketahui juga, sejarah dan juga keadaan geografi itu sangat mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi asing yang akan masuk di negara itu. Sebelum kita lanjut, sebenarnya apa yang dimaksud dengan keadaan geografi pada chapter 3 ini? Di sini lebih menekankan kepada keadaan penduduk dan juga populasi yang ada di suatu negara itu sendiri. Dua hal ini sangat mempengaruhi keputusan bisnis karena biasanya pembisnis akan melakukan research terlebih dahulu sebelum mereka memulai bisnis mereka di suatu negara. Nah, contohnya Domino Pizza. Dengan jumlah populasi yang sangat banyak di India, mereka mempelajari sebenarnya apa habit atau kebiasaan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, contoh lain yang kita angkat di sini yaitu Indonesia. Kalau tadi kita membahas tentang India dengan kebiasaan mereka memakan vegetarian, kalau di Indonesia itu populasi Indonesia mayoritasnya beragama Muslim. Jadi ketika pembisnis akan masuk dengan menawarkan contohnya produk makanan, itu harus ada sertifikasi halalnya baru bisa dipasarkan. Nah, inti dari learning objective yang pertama ini yaitu ketika kita akan memulai bisnis di suatu negara, ada baiknya kita mempelajari sejarah, budaya, dan juga keadaan geografi yang di negara itu agar supaya kita bisa masuk dengan tepat sasaran dan tidak mengalami kegagalan sama halnya yang dialami oleh Starbucks, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan dari semua itu. Dan pada saat ini kita masuk dalam learning objective yang kedua dengan topik The Effect of History on the Country's Culture atau efek dari sejarah terhadap budaya. Sebenarnya apa yang membuat sejarah ini sangat mempengaruhi budaya dan juga kebiasaan dalam masyarakat? Sejarah merupakan tolak ukur bagi budaya suatu daerah atau negara, dan ada beberapa negara atau daerah yang memang tidak sembarang untuk kita bisa masuk dan melakukan bisnis di sana karena budaya mereka atau aturan-aturan dan norma-norma mereka di sana tidak mengizinkan bisnis yang kita tawarkan itu untuk masuk. Contohnya negara Korea Utara, tidak bisa sembarang orang melakukan bisnis di sana karena adanya aturan-aturan serta norma-norma yang tercipta di sana. Contoh lain di negara kita yaitu Aceh. Di Aceh itu sangat ketat mengenai masalah berpakaian. Jika kita masuk dan menawarkan pakaian renang atau bikini, mungkin mereka bukanlah pasar yang cocok untuk kita. Kita masuk dalam learning objective yang ketiga dan juga
juga keempat, yaitu how culture interprets even through its own eyes. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah, artinya kita berbicara tentang masa lalu. Sejarah itu tergantung dari sudut pandang orang yang melihat sejarah itu sendiri. Nah, ketika melihat satu sejarah itu, bisa saja yang ditulis oleh sejarawan satu berbeda dengan sejarawan yang lainnya, apalagi mereka memiliki budaya yang berbeda. Intinya, setiap orang itu memiliki sudut pandang sendiri dari sejarah yang dilihat, dan siapa yang menginterpretasikannya. Contohnya, jika ditanya siapa yang menemukan telepon, kebanyakan orang pasti menjawab Alexander Graham Bell. Akan tetapi, berbeda halnya dengan Italia, mereka tidak mempercayai bahwa Alexander Graham Bell yang menemukan telepon pertama. Mereka mempercayai orang Italia lah yang menemukan telepon. Dalam learning objektif yang ketiga ini menjelaskan bahwa elemen paling penting dalam memahami bisnis dan budaya politik suatu negara adalah persepsi subjektif dari sejarahnya. Di sini diberikan contoh yaitu Amerika dan juga Meksiko. Mereka memiliki hubungan yang kalau mau dibilang itu masih abu-abu. Mengapa hubungan semacam ini bisa tercipta antara Meksiko dan juga Amerika? Karena orang-orang Meksiko itu melihat bahwa Amerika Serikat ini sebagai ancaman bagi kedaulatan politik, ekonomi, dan juga budaya mereka. Sehingga terciptalah hubungan seperti ini. Jadi inti dari pembahasan learning objektif 3 dan juga 4 ini yaitu sejarah itu berbeda, tempat berbeda juga pemahaman dan interpretasinya, tergantung dari sudut pandang apa kita melihat sejarah itu sendiri. Geography and Global Markets. Apa itu geografi? Geografi adalah studi yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, benua, negara, penduduk, industri, dan sumber daya alam. Geografi merupakan suatu elemen yang tidak dapat dikontrol dan harus dihadapi oleh setiap marketers. Namun, geografi sendiri seringkali kurang mendapatkan perhatian dari marketers. Lalu apa hubungan antara geografi dan international marketing? Mengapa penting bagi marketers untuk mempelajari geografi? Geografi merupakan fondasi dari budaya, di mana kita ketahui bersama budaya memiliki hubungan yang erat dengan marketing dan juga international marketing proses. Pernahkah teman-teman bertanya, kenapa di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Irak, dan juga Arab Saudi tidak menggunakan perabotan-perabotan yang terbuat dari bahan kaca? Alasannya karena kaca tidak tahan dengan panas. Di negara-negara Timur Tengah memiliki iklim panas yang ekstrim dan tingkat kekeringan yang tinggi, sehingga kaca akan menjadi mudah pecah. Produk-produk kaca sendiri lebih cocok di negara-negara yang memiliki iklim tropis, dengan curah hujan yang cukup dan tingkat kelembaban yang terjaga. Mengapa pisang dan pepaya menjadi mahal di Amerika Serikat dan juga di Arab? Itu karena pisang hanya tumbuh di negara-negara yang beriklim tropis, sama halnya dengan pepaya. Dan negara-negara di Asia Tenggara, contohnya seperti Indonesia, Filipina, Thailand, sangat cocok dan tempat yang bagus untuk ditumbuhi oleh buah pisang dan juga pepaya. Mesin cuci Bosch Siemens untuk wilayah Eropa Utara didesain dengan kekuatan pengering 3 kali lipat lebih kuat dibanding untuk wilayah Eropa Barat. Mengapa demikian? Karena di negara-negara Skandinavia, seperti Islandia, Finlandia, Norwegia, jarang mendapatkan asupan sinar matahari yang cukup dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat seperti
seperti Spanyol dan Prancis. Dari contoh-contoh tadi, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kondisi geografi suatu negara akan mempengaruhi produk, pricing, delivery, dan juga promotion, atau yang kita kenal dengan marketing mix. Itulah kenapa penting bagi marketers untuk mempelajari geografi. Social Responsibility and Environmental Management. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari bisnis? Sejak dulu, bisnis hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mencari profit. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai sadar akan bahaya yang mengancam di masa depan. Revolusi industri, pemanasan global, polusi udara, pencemaran limbah, mulai membuat bumi semakin rusak. Cina contohnya. Saat ini Cina adalah negara penyumbang polusi terbesar di dunia. Sungai, danau, dan waduk di Cina memiliki kadar racun dan tercemar sekitar 16-20%. 16 dari 20 kota paling berpolusi di dunia berasal dari Cina. Cina juga merupakan penyumbang emisi rumah kaca terbesar di dunia, disusul oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1994, John Elkington memperkenalkan konsep Sustainability Development. Beliau juga memperkenalkan teori Triple P bottom line, yaitu Profit, People, and Planets. Agar bisnis dapat berkelanjutan, bisnis tidak boleh lagi hanya semata-mata mengejar profit, tapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga lingkungan tempat bisnis tersebut beroperasi. Inilah yang menjadi fundamental dari bisnis modern, yaitu yang kita kenal dengan sebutan CSR, Corporate Social Responsibility. Negara-negara dan juga perusahaan-perusahaan sepakat untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan, yang mana alam dan lingkungan merupakan bagian penting dalam terciptanya proses bisnis. Dinamika tren populasi global. Dinamika atau naik turun perubahan populasi dari suatu wilayah maupun suatu negara, yang artinya bahwa populasi dari suatu negara maupun suatu wilayah tidak akan begitu saja tetapi akan berubah. Perubahan populasi karena dengan adanya kelahiran, kematian, adanya imigrasi, perpindahan penduduk, itu akan mempengaruhi demand dari pasar di masa depan. Dengan perubahan populasi, itu akan mempengaruhi demand di masa depan dari negara itu. Maka, perlu adanya kontrol dari pemerintah untuk menjaga demand ini tetap baik dan tetap berimbang. Populasi di suatu negara yang sudah terlalu sedikit tidak baik juga untuk memenuhi demand. Sebaliknya, populasi sudah terlalu banyak tidak baik pula. Menurut perkiraan saat ini, populasi dunia ada sekitar 7 miliar orang dan diperkirakan tahun 2050 yaitu 30 tahun mendatang akan naik 9,5 miliar populasi orang di dunia. Pengontrolan pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan populasi di mana pemerintahlah sebagai peran penting di suatu negara. Upaya pemerintah untuk melakukan perubahan yang terhambat dengan salah satu cara yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana merupakan salah satu cara paling universal yang digunakan pemerintah untuk mengontrol angka kelahiran. Contoh di Indonesia yaitu BKKBN. BKKBN ini merupakan program 2 anak lebih cukup. Mengapa perlu dikontrol pertumbuhan penduduk? Jawabannya yaitu agar suatu ekonomi di negara itu bisa makmur. Misalnya kita lihat negara Spanyol. Sebelum ekonomi Spanyol ini mulai tumbuh pesat pada tahun 1980-an, mereka mengalami pertumbuhan dengan memiliki 6 atau lebih anak dalam satu keluarga. Namun, sekarang Spanyol ini memiliki salah satu tingkat kesuburan populasi terendah di Eropa dengan adanya sedikit anak. Pola serupa terjadi di negara-negara Eropa lainnya, seiring dengan kemakmuran ekonomi. Rural-urban migration.
rural yang artinya pedesaan, dan urban yang berarti perkotaan. Jadi yang dimaksud yaitu perpindahan atau imigrasi dari pedesaan ke perkotaan. Migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan bisa terdiri dari perpindahan domestik maupun internasional. Dan sebagian besar disebabkan antara lain untuk akses pendidikan yang baik, perawatan kesehatan, dan peluang kesempatan kerja di kota itu sangat terjamin. Bahkan dari segi internasional, peluang kesempatan itu sangat terjamin. Di awal tahun 1800-an, penduduk bumi yang tinggal di kota hanya sekitar 2-3,5%. Namun, di masa sekarang penduduk bumi yang berada di kota hampir setengah, yaitu lebih dari 54%. Migrasi dari pedesaan ke perkotaan dalam kurun 2 abad mengalami peningkatan dan itu akan semakin bertambah perpindahan ke depannya. Dan sekarang bahkan tahun 2030 diperkirakan peningkatan orang-orang yang tinggal di perkotaan itu menjadi 61%. Jadi di tahun 2005 peningkatan 49% penduduk dan perkiraan di tahun 2030 itu naik menjadi 61%. Dengan begitu, perpindahan dari desa ke kota sangat cepat dalam beberapa tahun. Kita lihat misalnya di Brasil. Pendapatan pekerja manual di perkotaan itu hampir 5 kali lipat pendapatan keluarga mereka atau gaji daripada pekerjaan yang ada di pedesaan. Contoh Indonesia yaitu tak lain kota Jakarta. Mengapa banyak sekali orang yang mencari pekerjaan di sana? Karena dari dahulunya terkenal Jakarta merupakan kota metropolitan, kota impian semua orang yang sangat terjamin bagi kehidupan mereka atau dengan kata lain untuk merubah suatu nasib dari orang tersebut. So, rural-urban imigrasi saya dapatkan memiliki 2 sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya yaitu dengan adanya imigrasi dari pedesaan ke perkotaan, walaupun itu relatif, bisa merubah nasib seseorang ataupun meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi, sisi negatif salah satunya dengan adanya peningkatan atau pergeseran penduduk dengan keterbatasan skill bahkan pengetahuan mereka hanya membuat kenaikan pengangguran dan pasokan air yang tidak memadai. Itu menjadi konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang tak terkendali dan hal itu hanya mendatangkan masalah. Intinya perpindahan imigrasi itu kita tidak bisa batasi karena setiap orang memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mereka berhak untuk merubah nasib mereka. Namun perlu adanya pengontrolan dari pemerintah untuk mengatur akan hal itu agar perpindahan penduduk ke kota itu bisa menjadi suatu manfaat dan bukan menjadi masalah. Population decline and aging. Sementara dunia berkembang menghadapi populasi yang berkembang pesat, populasi dunia industri menurun dan menua dengan cepat. Pada saat yang sama, dengan pertumbuhan populasi yang menurun di dunia industri, terdapat lebih banyak orang lanjut usia saat ini daripada sebelumnya. Contoh negara Jepang, salah satu masalah di Jepang yaitu populasi mereka di sana yang mulai tidak seimbang, semakin banyak orang tua dibandingkan dengan orang muda. Dan negara ini adalah negara maju yang memiliki kemakmuran tinggi sehingga banyak orang tidak memilih untuk menikah, mereka hanya fokus pada karir mereka, bahkan memilih untuk tidak memiliki keturunan. Sehingga diprediksi penurunan populasi dan penuaan akan naik di beberapa tahun ke depan. Sedangkan kita bandingkan dengan negara yang kurang berkembang yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan populasi atau meningkatnya angka kelahiran. Jadi, pertanyaan, apa hubungannya dengan ekonomi? Penurunan populasi dan penuaan itu akan mempengaruhi produktivitas. Sebanyak penurunan populasi atau orang-orang semakin banyak beralih ke penuaan, maka tingkat produktivitas akan menurun pula dan juga akan berpengaruh pada GDP suatu negara yang menurun. Jadi, dengan penurunan produktivitas suatu negara, maka pendapatan akan juga menurun dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada ekonomi. Worker shortage and immigration. Worker shortage adalah keadaan di mana suatu negara mengalami kekurangan pekerja.
Banyak saat ini di negara-negara yang memiliki industri yang sangat meningkat, malahan memiliki penurunan di sektor populasi. Dan ketika kita berbicara imigrasi, hal ini telah bisa menjadi salah satu solusi untuk menyeimbangi populasi. Imigrasi merupakan perpindahan sekelompok orang dari negara yang satu ke negara yang lain. Imigrasi ini memiliki hal positif dan juga negatif. Contoh negatifnya, mungkin para imigran itu malah meningkatkan jumlah pengangguran di negara tersebut atau malah menjadi beban di negara tersebut. Tapi mari kita coba melihat dari sisi positifnya, di mana dengan imigrasi ini bisa bermanfaat untuk menekan peningkatan di negara yang kelebihan populasi dan juga dapat membantu negara yang kekurangan populasi. Mari kita lihat mengapa banyak negara-negara Eropa lari dari Cina, lari ke Cina, karena adanya tenaga kerja yang mereka butuhkan di Cina, dan mereka kekurangan tenaga kerja di negara mereka sampai-sampai fee untuk pekerja di negara mereka sangat tinggi. Contoh lokal, di mana kita bisa lihat pembangunan atau proyek-proyek di Indonesia seperti jalan tol dan sebagainya, mereka menggunakan orang dari Cina karena biaya labornya yang lebih rendah. Inti dari pembahasan ini yang ini saya sampaikan yaitu di mana ada hubungan yang saling menguntungkan, yaitu untuk mengurangi populasi di negara yang kelebihan populasi dan menambah populasi di negara yang kekurangan populasi. World Trade Routes. Kita tahu bersama bahwa semua transaksi atau interaksi yang terjadi semuanya itu lewat perdagangan. Selama ada orang atau sekelompok orang yang menginginkan sesuatu yang dimiliki kelompok lain, maka akan ada yang namanya sarana perjalanan antar keduanya. Di situ ada perdagangan. Kita tahu bersama bahwa perdagangan itu telah terjadi beberapa zaman lalu, di mana perdagangan bisa terjadi lewat darat, laut, dan udara, dan semakin hari semakin berkembang sampai saat ini. Kita tahu bersama Indonesia ditempatkan di satu titik perdagangan yang luas yang namanya Jalur Sutra, di mana di situ terjadi perdagangan antara bangsa timur dan bangsa barat, dan di situ terjadi pertukaran atau transaksi-transaksi atau komoditas-komoditas yang mereka laksanakan, yang mereka jual perbelikan di sana. Perdagangan ini menjadi salah satu poin utama untuk membangun ekonomi satu negara dan juga sosial di satu negara, di mana akan ada saling timbal balik keuntungan yang akan didapatkan oleh satu negara lewat perdagangan yang terjadi. Kita melihat contoh yang ada terjadi di Indonesia. Kita melihat bahwa Bapak Jokowi mengutarakan ada satu proyek di mana dia ingin membuat tol laut. Berkaitan dengan jalur perdagangan laut, pemerintah Indonesia memiliki rencana membangun tol laut. Tujuannya adalah untuk meratakan distribusi orang, barang maupun jasa melalui jalur laut ke seluruh Indonesia dengan biaya yang terjangkau dan efisien. Itu adalah salah satu contoh perdagangan yang diutarakan, yang dilaksanakan di Indonesia. Communicate links. Kita tahu bersama, fondasi dari semua perdagangan adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada terjadi sampai saat ini, semua perubahan atau peningkatan teknologi sangat membantu dan memperluas perdagangan. Setiap ada teknologi baru yang muncul, maka peluang bisnis baru pun muncul. Dan jika kita bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada, maka itu bisa sangat membantu perkembangan perusahaan itu atau marketer itu. Kita bisa melihat bahwa ada contoh saat ini peluang bisnis yang ada sekarang ialah e-commerce.
Dan salah satu perusahaan e-commerce yang sukses sekarang ialah Alibaba yang dimiliki oleh Jack Ma. Kita bisa lihat bersama bahwa keberhasilan mereka ialah mereka dapat beradaptasi dengan teknologi yang ada, dikarenakan jika mereka bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada, maka dengan teknologi tersebut akan membantu mempermudah komunikasi yang akan terjadi, di mana dengan mempermudah komunikasi itu akan mempermudah para perusahaan atau para customer yang ingin mencari apa yang mereka butuhkan, goods or service yang akan mereka butuhkan ada dan mereka tahu di mana, dan akan membuat nyaman dan mempermudah adanya transaksi. Dari semua pembahasan yang saya bahas, di sini kita lihat ada satu hubungan di mana saling membantu, di mana teknologi ini bisa membantu komunikasi dan perdagangan secara luar biasa. Jika kita tahu beradaptasi dengan teknologi, maka kita tidak akan gagal untuk menjalani satu bisnis di international marketing. Sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai history and geography. Saya berharap teman-teman semua bisa mengerti betul materi yang sudah kami paparkan tadi. Dan jika teman-teman semua memiliki pertanyaan, pendapat, saran, dan juga kritik, silakan untuk mengaktifkan kamera teman-teman dan juga mikrofon teman-teman semua. Pada akhirnya, saya Regina Patricia Pidang Kencang beserta seluruh anggota yang sudah bertugas memaparkan video pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga tingkah laku kami yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.